이래도 상관없어. 지금 이 감정이 순간이라 해도 이제는 더 이상 내 맘 숨기긴 싫어. 네 눈빛이 날 자유롭게 만들잖아. No 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 불식하지 말고 날 안아줘도 난 잃을 것도 숨길 것도 없어. 모든 걸 걸어올려 이 사랑 날 gonna fade out gonna tell me free. 내 맘 끝까지 갈 테니 넌 그냥 날 안으면 돼. Come on tell me free. 내게 원하는 destiny 가슴이 내 melody to be melody yeah gonna set me free. 지금은 for me 나를 안아보라고 할 듯이 yeah come on set me free. 어리석은 충동이라도 상관없어. 가득한 시선 따윈 이미 out of sight. 지금 우린 내가 꿈꿔왔던 그대로 내 앞에 그려진 완벽한 fantasy. No 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 신경 쓰지 말고 날 안아줘도 난 이럴 것도 숨길 것도 없어. 모든 걸 걸어올려 이 사랑 날 걸어올려 Set me free. 내 맘 끝까지 가려니 넌 그냥 날 안으면 돼. Come on tell me free. Yeah 내게 원하는 destiny 가슴이 melody to be melody yeah gonna set me free. 지금 날 숨이 나를 안아주고 보란 듯이 yeah come on set me free. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di live IG bareng aku lagi di minggu siang ini. Dimana untuk pertama kali ini aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support tentang program ini. Dan juga aku juga berterima kasih buat narasumber-narasumber yang pernah hadir di live aku. Dan kali ini juga nggak bakalan mengecewakan teman-teman, karena pastinya lebih seru lagi pembahasannya. Karena hari ini kita tuh akan bahas tentang volunteer pendidikan atau relawan pendidikan seperti itu. Nah, ngomong tentang relawan pendidikan, aku akan mengundang salah satu adik terbaik aku juga, dimana dulu kita pernah satu kolaborasi bareng di kegiatan, nama kegiatannya yaitu IF Camp, dimana dia yang paling muda waktu itu. Dan aku salut banget cara pemikiran dia tentang pendidikan, sehingga kali ini aku ngajak beliau ini ngobrol bareng tentang pendidikan ya. Langsung aja, namanya M. Dendi Sulaiman. Aku akan undang langsung untuk ngobrol bareng sama aku kali ini. Oke, kita udah undang, tinggal menunggu aja. Ya. Halo, I'm Dendi. Ya, silakan gabung aja, silakan join. Oke, sembari nunggu Dandi ya, kita coba masuk. Lagi set me free dari Tuas itu keren banget. Oh ya, send request ya. Sudah aku live gitu. Halo, Masya Allah, luar biasa sekali. Halo Kak.
How are you? Long time no Oh my see ya. God. Sudah. Kayaknya terakhir kali aku ketemu kamu waktu di Pare nggak sih? Iya, dulu nggak sengaja ketemu waktu itu karena kalau nggak salah lagi sepedaan atau gimana gitu ya. Iya. Kak Tony Ya sehat? kayak Gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Masih ingat ya kita flashback di waktu ketemunya di sepedaan itu, aku kayak waktu itu keluar lorong, terus tiba-tiba, aduh, Nyana kayaknya kenal deh gitu. Soalnya beda kan, waktu itu kita ketemu di tahun 2016 kalau nggak salah. Kalau nggak 2016 ya nggak sih? 2017 Kak. Oh 17. Ya, 17. waktu itu di Bogor, dan kita nggak ketemunya di acara IF Camp ya. Masih ingat nggak sih? Iya, Event ingat panjang banget dari apa? Jak. Indonesian Youth Education Forum. Wow. Dan aku tuh sangat apa ya, tertarik banget waktu itu kayak gini. Kita semuanya pesertanya adalah kuliahan ya rata-rata. Iya. Dan kamu sendiri yang masih SMA, dan kalau nggak salah masih SMA ya waktu itu, atau SMK ya? Mungkin bisa dibilang baru banget lulus. Oh baru banget lulus ya, baru Iya. banget lulus, dan punya pemikiran tentang volunteer atau dunia kerelawan ini, anak gitu berani gitu ya masuk ke dunia ini kayak gitu. Dan Iya. aku pengen tahu juga perspektif yang dulu di 2017 sama yang sekarang tentang volunteer education itu bedanya apa dari sini. Sebelum masuk ke Oke. ini, Sebetulnya mungkin ini belum mulai kan ya, ini cuma intermezzo aja kan ya. meja aja. Jadi sebetulnya fun fact dulu di 2017 itu karena mungkin aku itu nggak seberuntung teman-teman yang lain langsung melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Jadi aku mencari kesibukan-kesibukan yang bisa membuat diri aku waktu itu improve ya. Karena juga kerja kita bingung ya mau kerja apa dan lain sebagainya. Sehingga karena waktu SMA aku punya komunitas baca waktu itu, taman belajar khususnya. Jadi aku lebih suka hal-hal yang sifatnya kerelawanan di bidang edukasi, khususnya sama anak-anak sebetulnya. Nah, kenapa bisa masuk IEP waktu itu? Karena sebelumnya aku pernah ikut pesantren literasi di Dompet Duafa juga. Pesantren literasi, pemilihan apa ya? Perekrutan duta gemari baca waktu itu. Jadi emang orang-orang yang emang pada waktu itu ceritanya hobi baca, hobi baca, dan akhirnya tahu juga beberapa apa agen-agen IF yang lain gitu, agen IF yang lainnya. Sampai akhirnya ikut waktu itu. Waktu itu sebenarnya nggak yakin bakal lolos IF sih karena pendaftarnya banyak banget dan most of them itu you know it, S2, S1 mahasiswa, and I'm just fresh graduate. Tapi intinya lebih ke karena isi waktu pada waktu itu, mungkin lebih ke karena isi waktu sebelum ikut ya. Mungkin pemikirannya udah berubah sejak pasca ikut kegiatan-kegiatan di DD waktu itu, khususnya SGI dan PSB, Pusat Sumber Belajar Jaringan Literasi waktu itu. Gitu sih. Wow. Iya, itu makanya aku so amazing banget kan. Nah, sekarang kita pengen mengupas profilnya dari Dedi sendiri, ya kan? Kalau dulu kan katanya fresh graduate. Nah, sekarang dengar-dengar lagi kuliah ya, lagi kuliah. Dan boleh ceritain aja mungkin kegiatan waktu kuliah sekarang, atau apa yang bakal dipakai dan sebagainya. Dan konten kreator juga. Mungkin menuju konten creator, karena kalau konten creator tuh kayaknya harus udah yang profesional banget ya, kayak Kak Son misalnya. Oh, no, dong. Masih belajar sama Dani. Mungkin aku juga bisa dibilang masih fresh graduate Kak, karena on the last November 2022 I graduated from my bachelor di Stiba Malang waktu kemarin. Jadi baru juga sebetulnya, nggak tahu kita ketemu kenapa harus pas saya fresh graduate terus ya. Kalau nanti ketemu lagi ketika fresh graduate. Amin, I hope so. Tapi nggak harus nunggu S2 fresh graduate sih. Kita bisa ketemu kapanpun ya. Dulu aku ngambil sastra Inggris di Stiba Malang. Tapi fun fact pada waktu itu setelah ikut kegiatan IF dan bikin taman baca di rumah waktu itu, aku pergi ke Kampung Inggris Pare lah. Singkat ceritanya aku pergi ke Kampung Inggris Pare. First of all, it just was
for taking course only, untuk kursus aja sebetulnya, untuk kursus. Cuma ternyata tertarik untuk tinggal di Pare lebih lama, coba-coba pembelajaran di sana, di berbagai kursus, dan akhirnya aku ngambil kuliah di dua pada waktu itu, di Kediri dan di Malang. Jadi aku waktu itu Kak Son ada hal yang mungkin bisa diambil pelajaran juga ya untuk teman-teman itu. Aku ngambil dua jurusan sekaligus Kak Sony. Satu pendidikan bahasa Inggris dan satu sastra Inggris pada waktu itu. Di Universitas Islam Kediri ngambil pendidikan dan akhirnya di Setiba Malangnya ngambil sastra. Tujuannya sih kayak pengen, I don't know, kayak lebih pengen menguasai bahasa Inggris out of the box aja gitu ya, inside out pada waktu itu. Tapi as the time goes by, akhirnya aku memutuskan karena ada 1-2 hal untuk lanjut sampai akhir di sastra aja, khususnya COVID-19 sih pada waktu itu, COVID-19. Jadi aku pilih satu aja sampai akhir, pendidikannya aku nggak lanjutkan, cuma sampai semester 4 waktu itu. Yang di pendidikan bahasa Inggrisnya? Iya, yang di pendidikan bahasa Inggrisnya. Kan kalau Kak Sony itu dulu di Jambi kan ya? Jambi bukan sih? Iya, benar banget di Jambi. Iya, di Jambi. Ya kan? Terus di pendidikan kimia. Jadi kita tuh apa ya? Oke, maksud aku kita sekarang di framework yang sama, itu bahasa Inggris juga gitu kan. Tapi aku bedanya, aku tuh bukan jurusan bahasa Inggris dulunya. Nah, menarik. Kamu bilang sebelumnya adalah kamu lama di Pare gitu. Bisa ceritanya partnya di Pare itu lamanya kapan? Terus kenapa kita ketemunya pas cuma satu itu gitu loh? Padahal kan Pare itu segini, banyak. Iya mungkin aku 2018 ke Pare, tepatnya setelah Idul Adha waktu itu, bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus, September, Oktober, aku pulang dulu ke rumah, dan Januari aku balik lagi ke Pare. Jadi aku cuma ngambil kursus waktu itu 3 bulanan, 3 bulan, habis itu aku pulang lagi ke Cianjur, and I just did like I used to do, like having kind of education activities with some children here. Itu aja sih, akhirnya sampai dapat tawaran, gimana kalau daripada kamu di rumah, you just did nothing, walaupun nggak nothing kalau bagi aku ya, balik lagi ke Pare gitu kan, untuk nyobain nih ada program micro teaching, waktu itu ada program micro teaching. Ya udah, akhirnya aku coba-coba, sampai akhirnya aku ngambil kuliah di sana, dan berakhir di tahun 2022 bulan Oktober. Pas banget masa-masa isolated, karena waktu itu sempat ada statement dari government di Jawa Timur itu untuk semua KTP Jabar atau luar Jawa Timur harus out of there gitu, harus keluar gitu loh. Sampai akhirnya aku memutuskan pulang pada waktu itu. Kayak gitu Kak. Oh berarti kamu udah pernah ke Pare, terus tuh pulang lagi, terus ke Pare lagi. Pulang lagi, ke Pare lagi. Cuma beda 2 bulan lah. Yang terakhir kali ini ke Pare, ya? Sebentar, tapi kalau Kak Sony dulu deh ya. Ke Pare itu dari kapan dan sampai kapan? Karena itu kan tadi yang dipertanyakan, kenapa kita nggak ketemu gitu di satu tempat yang luar biasa luas. Iya sih, aku mikirnya Pare ternyata luas ya. Gini, oke, menarik kan kita hubungnya ke situ kan, nanti ke arahnya sana. Nah, kamu bilang kamu pulang lagi di 2019, terus balik lagi ke sini kapan? 2018, 2019. Aku kan 2018 ke sana, 3 bulan doang tuh dari bulan Agustus, September, Oktober, November awal lah aku pulang. Habis itu aku 2 bulan di rumah, balik lagi ke sana bulan Januari. Sampai tahun 2021 di bulan Oktober, kayak gitu. Kemarin ketemu Kak Sony di sana, to be honest, itu aku bawa anak-anak. Jadi aku kan sekarang ngajar, aku udah jadi the real teacher at school. Jadi kemarin bawa anak-anak, aku punya satu komunitas klub bahasa Inggris, dan aku mengharuskan kepada mereka yang udah di level akhir, I mean di kelas 3, untuk yang ikut klub bahasa Inggris itu ada ujian ke Kampung Inggris Pare. Ya walaupun sebetulnya itu isinya jalan-jalan sih.
Jalan-jalan bermanfaat. Yes, Kan kamu bilang nggak ada satupun nothing study dari study tour ya. Study tour walaupun studinya 30%, turnya 70%. jangan-jangan turunnya 100% lagi. Enggak kok. Tenang, aman, aman. Itu Kak. Jadi Oke, kemarin oke. kita ketemu di masa lagi liburan aja, lagi liburan ke sana. Oke. Mungkin cuma 1 bulan atau 2 minggu doang ya berarti ya. Iya, 2 pekan lebih tepat, 2 pekan aja. Anak-anak libur kan cuma 2 pekan. Oke. Nah, karena kamu nanya juga, kamu sejak kapan di Pare dan sampai kapan di Pare ya? Kalau untuk pertanyaan pertama aku bisa jawab. Em, apa ya? Sejak kapannya? Aku waktu itu ada program juga di Pare. Itu kebetulan programnya kan aku gini. Kalau dibilang basic, ya basic lah kayak gitu ya. Nah, basic itu Englishnya. Dalam hal ini tidak menguasai secara penuh kayak gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut training tersebut jadi di salah satu kursusan iya. di kampung Inggris dan akhirnya aku kesini di Februari akhir. Februari awal, Januari akhir kayak gitu. Dan 2000? 2020. Oh, Bukan 2021. Sorry, 2021. 2021 ya. Jadi 2021 itu di situ aku mulai sampai 8 bulan kemudian dan sampai sekarang gitu kurang lebih hampir 2 tahun ya berarti ya di sini. Nah kalau ditanya sampai kapan, belum bisa menjawab pertanyaan itu gitu, karena masih kerjaan itu masihnya di sini ya kerjanya. I see. Tapi betah berarti ya di Pare ya? Betah ya di Pare? Ya, banyak platform juga kenapa bisa betah kayak gitu kan. I see. Oke, itu tadi berarti sekarang sudah ngajar ya, udah ngajar di salah satu sekolah berarti ya yang ada di Bogor ya. Betul. Di Cianjur. I'm Cianjur. from Cianjur. Yang kemarin kena gempa. Gimana? Kamu rasa kayak traumatik kah dengan gempa? Atau gimana? Nah, Jadi fun fact, itu kan gempa tanggal 21 November. Aku wisuda di Malang tanggal 19. Jadi aku tuh pas pulang ke Cianjur, pas pulang ke Cianjur itu tanggal 21-nya jam 1. Itu masih lewat di lokasi yang kena gempa. Pas sampai rumah sekitar setengah 2-an, kita biasa lah ya kalau udah perjalanan capek, rebahan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada goncangan. Ada goncangan dan super kaget. Kita sebelum sempat kayak misalkan ganti baju atau istirahat lama dan lain sebagainya, tiba-tiba ada goncangan dan dapat kabar kalau misalkan sekolah tempat saya ngajar itu adalah pusat gempa kayak gitu, pusat gempa yang ada di Cianjur. Makanya sekolah tempat saya ngajar juga itu kerusakannya cukup parah. Jadi kayak ini juga abis 3 bulan anak-anak baru mulai balik lagi ke sekolah karena kan dia boarding school ya, baru balik lagi ke sekolah dan dicicil mulai dari kelas 9 dulu, kelas 7, abis itu kelas 8. Baru sekarang kita mau mulai normal lagi gitu ya. Mau mulai normal lagi. Though masih banyak banget sekolah yang kayak di tenda-tenda dan lain sebagainya. Agak kaget juga karena first time ngerasain yang namanya real earthquake dan agak berat juga waktu itu. Kayak gitu sih. Oke. Yang kamu lakukan pertama kali tuh langsung kayak keluar gitu ya kayak, aduh atau gimana gitu? Ya langsung pada lari aja, ibarat katanya orang tua dari kamar semuanya langsung pada keluar. Kebetulan kan kalau tempatku itu bukan ada di pusat gempa, jadi ibarat katanya alhamdulillahnya nggak ada kerusakan yang tanda kutip dia signifikan gitu, nggak ada. Cuma tempat aku ngajar, sekolah tempat aku ngajar itu cukup signifikan. Sampai jam 12 malam itu anak-anak masih dievakuasi untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Karena kan most of them itu bukan orang Cianjur, tapi orang Jakarta, Bekasi, ada yang Sulawesi, ada yang mungkin Padang juga, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Okay. Oh my god. Ya, berarti banyak banget cerita-cerita Dani nih yang udah aku dapetin. Dan semoga bisa struggle pastinya ya kan. Nah dengan musibah tersebut, Dani sekarang lagi survive buat kita bisa bilang membangun pendidikan ya kan. Nah kita ngobrol tentang volunteer ya, kita ngobrol tentang relawan ya, relawan. Nah, termasuk kan relawan pendidikan. Sampai sekarang pun jiwa relawannya Dani itu masih membara banget aku lihat. Apalagi aku
ke Pare itu karena mau ajak teman klub bahasa Inggrisku. Jadi kan akan sering ngajak orang lain buat oke, ternyata pendidikan itu bisa didapatkan dengan gratis kalau kita bareng-bareng. Nah, menurut definisi sendiri, gitu kan, relawan itu apa sih sebenarnya dari perspektifnya Dani? Oke, sebetulnya kalau kita bahas tentang relawan, mungkin lebih tepatnya orang-orang yang punya interest terhadap hal apapun, tidak harus dibentuk di bidang pendidikan, yang mana dia rela melakukan hal tersebut dalam tanda kutip nirlaba. Semuanya berdasarkan hati nurani dari satu case yang dia lihat perlu untuk dibangun, perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Makanya juga kalau misalkan kita berbicara tentang relawan pendidikan, ya berarti kita memang punya aware terhadap pendidikan tersebut, terus kita ada hal yang ingin kita bangun di bidang pendidikan tersebut yang memang masih belum bisa tercapai oleh apa yang sudah diupayakan pemerintah kayak gitu, khususnya di sekolah. Karena kalau kita bahas tentang pendidikan di sekolah, kita nggak bisa bilang pendidikan di sekolah itu 100% bagus ataupun 100% buruk, tapi pasti ada titik kekurangan. Dan hadirnya volunteer ataupun relawan di sini untuk melengkapi aja, untuk membantu pemerintah dalam hal percepatan pendidikan, khususnya mungkin di daerah 3T. Kalau misalkan kita di SGI dulu kan sangat mengutamakan daerah-daerah 3T kayak gitu. Itu sih mungkin Kak Ton. Wow, bener, menarik. Yang tadi kan kita bahas relawan secara umum itu nggak mesti harus tentang pendidikan. Banyak kok relawan-relawan yang lain gitu ya, dalam bahas-bahasan isu sosial dan sebagainya. Nah, karena kita merujuknya tentang relawan pendidikan, kita akan bahas partnya satu-satu. Relawan itu apa dan pendidikan itu apa. Nah, menurut Dani, pendidikan itu apa dan gimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut perspektifnya Dani sendiri. Kalau misalkan kita bahas pendidikan itu kan satu proses di mana kita memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya generasi muda di Indonesia, yang mana dari mereka sebelumnya tidak tahu, mereka menjadi tahu. Yang mana mereka sebelumnya tidak punya skill, mereka bisa punya skill. Dan mungkin kita berbicara pendidikan juga tidak hanya semata pengetahuan saja, tapi juga bisa hal-hal yang bersifat karakter gitu ya, atau lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia sendiri, apalagi sekarang pemerintah menggaungkan pendidikan karakter gitu ya, pendidikan karakter yang berkebinekaan dan lain sebagainya. Itu kan salah satu upaya ya. Berarti sebetulnya ada keresahan dan juga keinginan dari pemerintah untuk mentransfer hal-hal yang sifatnya perbaikan karakter dari masyarakatnya tersendiri. Khususnya kalau misalkan kita bergelut di dunia pendidikan, gimana sih caranya kita membuat generasi muda Indonesia itu anti mager dan lain sebagainya, yang misalkan kerjanya cuma scrolling aja dan lain sebagainya gitu. Tapi kita lebih ke do in action-nya gitu. Itu mungkin yang bisa dan disampaikan ya untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Dan pendidikan juga kalau menurut Dani tidak harus selalu formal di sekolah aja gitu. Juga bisa di luar sekolah. Dimana kalau yang di luar sekolah, kita para relawan pendidikan itulah yang turun dan ikut serta meramaikan hasanah dunia pendidikan kerelawanan kayak gitu. Wow, mantap ya. Tadi karena udah nyentil juga, tugas kita tuh harus terjun lapangan gitu. So, yang the real tugas nih dari seorang relawan pendidikan itu apa sebenarnya? The real tugas dari seorang relawan pendidikan, pertama, karena sekarang kita kalau misalkan khususnya di SGI ataupun di Dompet Duafa itu yang selalu kita gaungkan adalah program percepatan literasi. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia, anak-anak di Indonesia itu kualitas literasinya masih dianggap rendah, based on index ya. Sehingga tugas kita sebagai relawan, gimana caranya kita membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas literasi anak-anak di masyarakat, di daerah tertinggal, ataupun di daerah perkotaan, dan lain sebagainya dengan program-program yang kreatif, yang mana pembelajaran literasi ini jangan sampai terdengar asing oleh anak-anak gitu. Karena kan mungkin banyak dari kita yang menganggap literasi ini hanya sekedar baca buku, datang ke perpustakaan, that's it. Padahal kan sebetulnya nggak hanya itu aja gitu. There's so much thing we can talk about literation or literacy. That's it. Okay.
stressing here. So jadi banyak banget ya memaknai tentang relasi dulu gitu. Nah tentang tanggung jawab ini berarti kita langsung turut andil ikut bagian dari mereka ya tentang pengelutan tentang relawan pendidikan. Nah menurut Dani emang relawan pendidikan itu kita nih, aku misalnya mau bergabung relawan pendidikan atau siapa aja yang mau bergabung relawan pendidikan, bentuk-bentuk untuk menjadi relawan pendidikan itu seperti apa aja kira-kira? Kayak gabung sebetulnya apa? Kalau sekarang itu banyak ya, there's so much thing we can do for being a volunteer, especially in this era. Kita sekarang udah berbicara tentang digital literacy especially. Jadi kalau dulu mungkin kita waktu zaman-zamannya di IF itu turun langsung ke lapangan nih untuk jemput bola anak-anak yang emang tertinggal di pedesaan-pedesaan. Mereka bahkan kalau lihat buku tuh kayak lihat harta karun gitu kan dan lain sebagainya. Sebetulnya setiap orang di Indonesia sekarang ini bisa menjadi bagian dari relawan pendidikan dengan memanfaatkan apa yang mereka punya gitu ya. Misalkan kalau Kak Sony kan sebetulnya background pendidikannya di bidang kimia. Banyak kok hal-hal yang bisa di-share ke masyarakat yang berkaitan dengan background pendidikannya Kak Sony. Not only English, ataupun misalkan di bidang kreativitas dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya kalau misalkan Dandi sendiri itu lebih interest untuk bisa turun langsung. Karena apa? Ketika kita turun langsung ke anak-anak yang memang mereka tertinggal, mereka tidak mendapatkan sentuhan secara langsung dari pemerintah secara intens. Jadi kita bisa memberikan edukasi secara verbal, secara langsung kepada mereka. Ada bonding tersendiri ya yang kita bangun dengan anak-anak di luar sana. Apalagi biasanya nih ya Kak, sekarang kan sebentar lagi Ramadan. Biasanya akan banyak banget anak-anak muda itu yang buat program-program volunteerism ya, misalkan ngajar di desa mana gitu ya, ada program kuliah subuh dan lain sebagainya. Dan sebetulnya kalau dan dilihat itu di berbagai lini pendidikan baik formal ataupun informal mereka aware banget tentang kerelawanan ini. Contohnya kalau misalkan di dunia pesantren ya, karena Dani kan ngajar di sekolah yang basicnya pesantren. Itu biasanya akan ada satu program mereka datang ke berbagai kampung, misalkan anggota BEM-nya atau anggota OSIS-nya, untuk buat satu kegiatan yang tanda kutip memberikan edukasi sesuai background mereka. Kalau misalkan mereka di bidang agama ya berarti misalkan edukasi di bidang keagamaan, karakter, dan lain sebagainya. Kalau kita di bahasa Inggris misalkan ya, pembelajaran bahasa Inggris atau ngajarin anak-anak untuk baca, dan lain sebagainya. So, I think we can spend our time very useful untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Itu aja sih sebetulnya. Berarti saya tarik kesimpulannya nih banyak banget ya, apalagi sekarang udah Ramadan tuh kayak komunitas ngaji bareng misalnya itu, kemudian komunitas baca itu dan sebagainya. Karena termasuk juga ada ya yang hal satu yang saya dapetin dari baca berita ya, bawahnya berita tersebut ngasih tahu, oh ternyata sekarang ada gerakan untuk mengajari anak-anak dalam tanda kutip ya, bisa bilang pang gitu, anak-anak pang yang anak-anak jalanan gitu. Dan itu menurut aku menarik sih ya, karena mereka berani mendedikasikan dirinya untuk ngajarin mereka. Iya. Oke, menarik sih. Nah, karena bagi orang-orang yang di luar sana ternyata masih ada loh dan yang takut untuk gabung volunteer itu gara-gara kayak, Kak, apa yang aku bisa, karena aku sebelumnya dulu nggak punya organisasi, Kak, aku nggak berpengalaman dalam hal ini dan itu, nanti takutnya ngerepotin mereka gitu. Sehingga aku tuh gimana sih supaya bisa qualified ya menjadi seorang relawan pendidikan. Menurut Dani seperti apa? Kalau menurutku, misalkan kita setiap orang itu pasti punya value masing-masing. Nah, value seseorang itu juga tidak akan bisa keluar secara maksimal kalau tidak diwadahi dengan baik. Contohnya kayak kita dulu nih. Kita dulu kan ibarat katanya Kak Sony dengan background pendidikannya, aku yang mungkin hanya baru sekedar lulusan SMA aja gitu kan. Akhirnya kita digabungkan di satu wadah yang mana tidak hanya meminta kita untuk share what we have to other people out there, tapi juga memberikan. They educate us, ya nggak sih? Karena kan waktu itu kita ada bootcamp dulu gitu. Kita diberikan hal-hal insight dulu sebelumnya. Jadi tidak hanya kita ini punya minat untuk memberikan kepada orang, tapi juga kita harus punya keinginan untuk menambah wawasan yang kita punya, kemampuan yang kita punya gitu ya, ibarat katanya. Jadi sebetulnya ada satu kata-kata yang bagus yang dan didapat waktu kita bootcamp di IF itu, bahwasannya
kita, agent of EF pada waktu itu, adalah pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi tidak hanya kita give to other people, tapi kita juga take. Kita juga mengambil hal-hal yang memang bisa kita jadikan pembelajaran. Jadi memang wadah itu kalau menurut Dandi penting juga, karena seseorang ketika tadi Kak Sony bilang, kalau kita bergerak sendiri gitu ya, tidak ada wadah sama sekali, itu mungkin akan kesulitan. Dalam artian wadah di sini juga memberikan edukasi ke kita kayak gitu. Tidak hanya kita turun langsung ke luaran sana. Itu aja mungkin Kak Son. Oke, berarti intinya jadi seorang yang ingin bergabung ya di relawan pendidikan itu cukup dengan ingin belajar gitu kan, mendedikasikan dirinya, pokoknya saya tuh harus belajar gitu. Kenapa? Memang benar sih kata Dandi, bahwasanya kita harus meningkatkan value dulu, baru kita bisa sharing ke orang lain. Iya. Ya, nah terkait dengan kita udah merasa kayak aku udah pantas nih untuk menjadi relawan pendidikan. Nah sekarang pemilihan platform yang sebenarnya udah kita pilih yang tadi ya kan, kayak pemilihan platform. Aku gabungnya apa ya, komunitas mengaji kah, atau aku tuh gabungnya komunitas literasi kah, atau apa aku gabungnya gimana? Nah menurut Dani seperti apa sih supaya kita tuh bisa tahu bahwasanya kita mau gabung yang mana? Gitu. So what we can choose. Kalau menurut Dandi sendiri, kenali passion dulu. Passionnya di mana gitu. Kalau misalkan gini, kan ada orang-orang yang memang mereka interest untuk menjadi relawan, tapi mungkin tidak di bidang pendidikan. Mungkin tidak di bidang pendidikan. Ya tidak harus juga memaksakan bahwa semua orang itu harus masuk ke relawan pendidikan, tidak. Ya, misalkan kalau misalkan ada satu orang yang mana dia punya interest di bidang kesehatan, tapi dia misalkan tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus dan lain sebagainya, it's okay. Karena kan di satu komunitas pendidikan itu dia mewadahi berbagai jenis manusia, berbagai jenis personality, dan berbagai jenis orang-orang yang berlatar belakang yang berbeda-beda juga, kayak gitu. Terus kalau misalkan emang ingin memanfaatkan apa yang kita punya, pilih platform yang kalau bisa itu yang kita mau dulu. Karena kalau kita udah ada perasaan mau, itu kita akan berusaha untuk achieve ya. Dan kita juga akan nyaman stay di sana. Gitu. Jangan misalkan karena teman kita ikut platform ini ya udah kita ikut aja gitu. Mohon maaf misalkan Dani mention nih ada satu gerakan kalau di Cianjur itu yang sekarang udah cukup melebar hampir ke seluruh penjuru di Indonesia. Itu ada satu misalkan gerakan mengajar desa misalnya. Gerakan mengajar desa itu kan tumbuh dari sebuah platform ataupun komunitas yang tidak besar sebelumnya. Tapi karena memang di situ terkumpul, diwadahi orang-orang yang punya keinginan, diwadahi, itu akhirnya mereka bisa melakukan pergerakan yang masif. Bahkan sekarang udah ada yang chapter di Sulawesi mungkin, udah ada chapter di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut Dandi, wadah itu salah satu hal yang penting ya untuk seseorang kalau misalkan dia ingin grow dan bisa share what they have to other people. Kayak gitu sih. Wow. Keren sih. Aku udah nggak bisa berkata-kata apa lagi kayak gitu kayak. Wah, iya. Berarti kita harus tahu dulu passionnya apa. Terus jangan asal masuk. Apalagi ya, sekarang kan anak-anak kan suka yang ikut-ikutan gitu. Dia ikut ini komunitas ini kayaknya seru deh kalau di sana. Bukan karena serunya gitu. Penting nggak sih kita gabung di sana? Iya. Penting kita itu berkolaborasi bareng sama wadah ini ya gitu. Atau jangan-jangan kita ke sana malah jadi toksik atau kita hanya merasa kayak aku ini bukan aku di sini gitu. Nah itu juga Kak, benar-benar. Nggak mesti harus yang kayak ya udah ikut-ikutan atau apa gitu, bener sih. Nah terkait dengan kita udah tahu potensi kita, terus kita udah tahu wadah apa yang ininya. Nah kebanyakan orang di sebagai relawan pendidikan kita tahu ya, sebenarnya ini aku bisa bilang dulu aku pernah disemprot ya. Bahasanya itu kayak dibilang sama seseorang, ngapain sih mau jadi relawan? Relawan kan artinya dalam tanda kutipnya, dalam tanda kutip kasar, itu relawan itu pembantu. Ngapain sih mau jadi pembantu? Terus aku sempat search ya di internet kayak gitu, apa sih, apakah relawan itu memang membantu? Oke, tugas kita memang membantu. Tapi menurut Dandi, ketika ada orang yang bilang relawan itu pembantu, menurut Dandi seperti apa? I don't really think that we are just a servant, tapi lebih ke hero. I can say that we are a hero. Dan
kalau menurut Dandi sendiri, relawan itu adalah everyday hero. Karena kalau misalkan tidak ada relawan, contoh ya, we are not talking about education volunteer dulu nih. Misalkan banyak relawan-relawan yang turun di tanggap bencana, misalkan. Andai kata relawan tersebut tidak ada, sedangkan justru kan relawan itu yang sering turun pertama kali gitu ya, sering turun pertama kali. In my opinion, mereka adalah hero. Dan kita juga di bidang pendidikan kita adalah hero. Kalau Dandi sendiri nggak setuju bahwa relawan itu dalam tanda kutip pembantu, misalkan gitu ya, dan lain sebagainya, kita lebih ke hero, Kak. Karena ada hal yang kita perjuangkan dan ada hal yang kita lakukan dan kita perbaiki gitu. Itu sih, jadi kalau misalkan orang berpikir relawan itu pembantu, mungkin dia hanya melihat karena relawan ini nirlaba. Bahkan mungkin kita mengeluarkan untuk menjadi relawan itu. Benar nggak sih, Kak Son? Iya, setuju banget. Iya kan, kita ibarat katanya kita nggak mendapatkan dalam tanda kutip materi dari kegiatan kerelawanan, tapi kita mendapatkan insight bahwa ternyata sosok ini, diri ini yang mungkin tidak punya banyak value, tapi ada hal yang bisa diberikan kepada orang lain, kebermanfaatan yang diberikan kepada orang lain. Karena kalau dan di belajar misalkan ya, seseorang yang paling baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. At least dengan kita menjadi relawan, not only to be a hero, tapi juga kita useful for other people. We give the blessing to other people. That's it. Wow. Gara-gara Dandi ngomong ini, aku jadi keingat salah satu post yang menarik. Kayak gini nih. Apa? Ya, dia bilang, ada statement gini, aku tuh pengen banget sih merubah Indonesia gitu. Aku tuh pengen banget merubah Indonesia. Terus orang ini bilang kayak, gimana? Ternyata sulit ya merubah Indonesia gitu. Ya sulit, karena kan kita merubah sesuatu, kita harus merubah dari diri sendiri dulu gitu. Ketika mindsetnya bahwasanya jadi relawan itu adalah pembantu, berarti kita bukan bisa therefore I am. Kita itu bisa berbagi, dan itu untuk kita kembali kayak gitu. Karena kan berbagi itu ya tugas kita sebagai manusia, yang seperti dan dibilang bahwasanya berbagi itu sepandang-pandang orang itu yang bermanfaat buat orang lain, ya kan? Yang seperti itu sih. Tapi emang kalau misalkan menariknya ketika kita mau merubah Indonesia itu, mungkin kita nggak bisa dengan semuanya jadi presiden, nggak bisa dengan kita semuanya jadi DPR gitu ya. Tapi kalau misalkan semua lini, not only education, misalkan di bidang ekonomi, di bidang sosial, mereka bergerak bareng-bareng, I don't really think that Indonesia could be very bloom beautifully gitu. Dia bakal ada waktunya juga kalau menurut dan itu. Apalagi kita kan di 2045, kalau berdasarkan data BKKBN tuh Indonesia tuh diprediksikan masa-masa bonus demografi kan, dimana usia produktifnya itu lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif kayak gitu. Dan kalau misalkan orang Indonesia mindsetnya dan remaja-remajanya mindsetnya itu masih kayak ya udah saya mending nonton aja dan lain sebagainya, saya nggak usah ikut andil, mungkin dream itu tidak akan tercapai gitu ya, tidak akan tercapai dengan baik. Itu aja sih kalau pendapat dari pribadi. Okay. Sound interesting here. Dandi, I don't know this is live. Okay. Okay. Kedengaran nggak? Yeah. I can. I still can hear you. Iya, menarik dari topik membahasnya tadi ya. Nah, tentang ini platform kan kita memilih wadah kayak gitu kan, kita sudah tahu juga mindsetnya bahwasanya relawan itu bukan pembantu ya kan, tapi relawan itu intinya adalah memberikan sumbangsi kepada pendidikan kayak gitu ya, terutama relawan pendidikan kayak gitu ya. Nah, dalam seiring berjalannya waktu nanti itu kita bakalan tahu bahwasanya kita pengen juga ya membuat gerakan-gerakan kecil. Nah, mungkin jadi bisa share itu gimana cara membuat gerakan-gerakan kecil, at least nanti sampai ke platform. Kayak, saya membuat sebuah gerakan menulis bareng gitu. Lalu udah sampai ke yang seperti Dandi bilang tadi, ada salah satu gerakan di Cianjur yang udah sampai ke Indonesia kayak gitu. Gimana how to be step and step to create a platform. Ya, mungkin aku pengen mention dulu satu hal yang mana kalau menurut aku pribadi, kita itu adalah aset ya. Kita adalah aset yang dimiliki
negara Indonesia gitu. Para volunteer itu adalah aset yang justru dia akan membantu negara ini untuk berkembang lebih cepat, lebih maju, dan lain sebagainya. Sehingga kalau menurut Dandi sendiri, ketika misalkan kita ingin membuat satu perubahan atau gerakan, tidak perlu yang besar, tidak perlu yang langsung masif. Pertama, kalau misalkan teman-teman merasa tidak bisa membuat gerakan itu sendiri, ikut gerakan yang sudah ada. It's okay. At least take a part dulu untuk pertama kali. Supaya tahu circumstance dunia volunteer itu kayak gimana. Karena nggak mungkin setiap orang itu jadi founder. Nggak mungkin juga setiap orang itu jadi owner dari satu kegiatan. Ya nggak sih? At least kita jadi follower dulu. Follower dulu. Sambil kita jadi follower di satu komunitas, kita juga tambah insight diri kita naikkan value yang kita punya gitu ya. Kalau kita sudah punya celah, kita sudah punya banyak relasi, kita tahu apa yang perlu untuk dirubah, perlu untuk ditingkatkan, kita create, kita build sendiri. Kalau di Indonesia kan, kayak misalkan Dede itu punya, Dompet Duafa itu punya satu program kayak membuat taman baca TBM yang ada di masyarakat kayak gitu. Taman baca masyarakat yang dalam tanda kutip, walaupun kecil, ada impact ke masyarakat itu sendiri kayak gitu. Itu sih kalau dari Dede. Gak harus langsung besar gitu. Jadi buat dari problem yang ada dulu ya, yang di sekitar kita. Tapi sebelum itu kita harus masuk dulu ke platform yang tempat kita belajar dulu. Ya misalnya aku mau buat sebuah gerakan mengaji bareng, maka aku harus ngikut nih komunitas. Ternyata ada komunitas yang namanya komunitas mengaji. Jadi aku cemplung dulu ke sana, belajar step by step di sana gimana. Dan at least setelah itu kita guide teman-teman kita untuk peduli nih, gimana kalau kita buat di desa kita juga, di daerah kita juga gitu. Iya, betul. Jadi kita memperpanjang manfaat yang dibuat komunitas tersebut kayak gitu. Memperpanjang, memperluas atau memperlebar. Sekarang kita ngobrolin funding deh ya. Mulung gimana ya? Penting nggak penting, tapi penting ngomongin tentang pendanaan. Walaupun kita bicara relawan pendidikan, tapi kita butuh juga dana untuk membuat sebuah program kegiatan. Ya. Nah, menurut Dani sendiri nih, pendanaan dalam relawan pendidikan itu harusnya seperti apa sih? Balik lagi mungkin ya, karena kan kita sifatnya relawan dan mungkin negara juga tidak bisa memfasilitasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerelawanan. Dan kalaupun misalkan kita memerlukan dana itu, biasanya satu komunitas yang sudah ada itu mereka melancarkan sebuah kegiatan, biasanya bisa dari dana yang mereka miliki sendiri ataupun cross funding gitu loh. Jadi kayak misalkan dengan kita bergabung itu juga ada dana yang misalkan yang kita sumbangkan untuk terciptanya program tersebut. Atau misalkan kita juga bisa ngobrol dengan pemerintah setempat atau orang-orang yang berkepentingan di daerah kita yang mungkin bisa membantu terlaksana kegiatan tersebut. Tapi dari kebanyakan kegiatan volunteer yang aku ikuti, biasanya memang kita gotong royong ya Kak. Dalam tanda kutip, kita ikut kegiatan tersebut, tapi kita juga ikut menyumbang. Tidak hanya tenaga, tapi ketika memang ada materi, kita juga ikut menyumbang. Walaupun biasanya kegiatan volunteer itu tidak membatasi ya, dalam tanda kutip kita harus punya uang sekian tidak kayak gitu. Dan biasanya ada bagian tertentu di dalam satu komunitas kerelawanan itu yang tugasnya memang mencari sumber dana kayak gitu, mencari sumber untuk terlaksananya kegiatan dalam tanda kutip materi seperti itu sih. Walaupun misalkan gini Kak, kalau misalkan di dunia kevolunteeran itu kita misalnya tidak punya uang, tapi karena kita punya relasi yang baik, sehingga banyak bagian yang membantu. Misalkan kita mau ada acara nih pengembangan di satu titik di desa A gitu. Kita gimana caranya bekerja sama dengan desa tersebut, kelurahan tersebut, RT tersebut untuk memfasilitasi setidaknya mungkin bagaimana cara kita ke sana gitu ya, transportasinya, tempat untuk kita bisa bermukim di sana. Dan apa yang kita butuhkan selama hidup di sana. Tidak untuk apa yang kita ambil, tapi at least untuk kita survive selama di sana. Karena mereka juga terbantu untuk meningkatkan kualitas ya, indeks kualitas masyarakat yang ada di situ kayak gitu. Yang penting tuh kita punya relasi yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan baik, building communication-nya dengan baik dengan semua orang.
walaupun misalkan kita 0 rupiah dari awalnya, I don't really think satu kegiatan edukasi yang sifatnya kerelawanan itu tidak bisa terlaksana. Pasti bisa. Gitu. Oke, berarti saya simpulin kalau misalnya kita udah membuat sebuah program itu ya dari sebuah platform relawan pendidikan itu, kita perlu cari dana yang pertama bisa jadi dana pribadi atau dana kas ataupun cari dari masyarakat dan sebagainya. Iya. Nah, menurut dari sendiri pemerintah sejauh ini se-aware apa dengan relawan pendidikan atau ada nggak sih sedikit aja gitu sumbangsi pemerintah untuk tahu bahwasanya relawan pendidikan lagi butuh dana atau pernah ngalamin ataupun pernah punya program yang melibatkan pemerintah juga? Ya, sebetulnya kan ada ya di pemerintah itu bagian pendidikan non formal ya, kalau di dinas pendidikan itu. Cuma kalau dari pribadi mungkin di Cianjur belum tahu semasif apa program yang sudah dibuat pemerintah. Tapi kalau waktu di Kediri dulu, mungkin nanti kakak bisa ikut juga. Ada satu platform yang namanya English Massive atau disingkatnya EMAS. Itu salah satu platform untuk apa namanya ya, empower people dalam hal penguasaan public speaking, bahasa Inggris, edukasi literasi dan lain sebagainya. Yang mana itu di bawah pemerintah, yang juga mendukung penuh kegiatan tersebut dan sifatnya volunteering. Dan biasanya yang ikutnya kebanyakan mahasiswa. Nanti kita datang ke satu tempat, build satu tempat tersebut supaya punya value yang lebih, khususnya di bidang yang dicecar gitu ya, misalkan public speakingnya, edukasinya dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau misalkan dibilang apakah pemerintah aware atau tidak, ada porsinya ya, walaupun belum signifikan, dan setiap daerah itu berbeda ya awareness-nya terhadap pendidikan non formal dalam tanda kutip kerelawanan di sini berbeda gitu. Jadi tergantung, dan di pribadi mungkin lebih suka ke bagian non pemerintah kayak gitu, karena as you might know, kalau pengalaman dan di pribadi biasanya agak ribet gitu ya kalau misalkan kita berbicara tentang waduh mohon maaf nih, tapi emang faktanya kayak gitu ya, dalam tanda kutip kita agak inilah gitu ya. Intinya lebih inginnya apa? Lancar dan lain sebagainya. Kecuali mungkin ada juga program-program yang memang disupport penuh oleh pemerintah seperti lewat dari perpustakaan dan lain sebagainya, perpustakaan daerah. Itu ada juga program yang memang disupport sama pemerintah. Jadi pemerintah sama tim relawan ini sebetulnya they support each other. Walaupun ada beberapa hal yang mungkin pemerintah belum bisa support dan bisa kita fulfill dengan kehadiran kita sebagai relawan. Itu aja sih. Oke, menarik ya. Sarkasism sebenarnya dikit ya. Kita sangat. It's okay. Oke, ya maksudnya aku juga bakal nanya yang sarkasism. Oke, gini nggak apa-apa. Semoga yang nonton ini pemerintah ya. I hope so. Ya, apa pemerintah itu punya tugas buat memajukan pendidikan Indonesia, dalam halnya konteks kualitas sumber daya manusia. Setuju ya Dan? Oke, udah punya program dan itu udah setel di awal bahwasanya kurang maksimal dalam pengoptimalan tenaga pengajar dan sebagainya di pendidikan formal. Oke, dibantu di pendidikan informal dengan membuat sebuah komunitas pendidikan dan sebagainya untuk apa? Untuk mengimprove ataupun meningkatkan kualitas sumber daya tadi. Oleh siapa? Oleh relawan pendidikan. Pertanyaannya, kenapa sih mereka tidak memberikan support yang penuh juga kepada yang relawan ini? Benar, karena ribet. Ya kan? Karena ribet, urusan proposal sana sini dan belum tentu disetujui dan sebagainya. Kayak gitu. Dan pertanyaanku adalah ini sesumbangsinya ya. Kenapa kalau di pemerintah untuk meminta sebuah pendanaan itu sangat ribet ya, dan banyak relawan pendidikan itu malah menghindari dan lebih baik kepada ya udah dari company atau apa yang dalam hal ini lebih mudah ya gitu. Kenapa? Menurut Presiden sendiri selain dari ribetnya mengurus proposal. Karena mungkin kalau misalkan kita berbicara dana yang keluar dari pemerintah itu pertanggungjawabannya luar biasa besar, Kak Sony. Apalagi Dani juga belum tahu apakah relawan ini ada undang-undang yang menaungi secara secara legal, sehingga setiap pergerakan kita itu bisa dipertanggungjawabkan oleh
undang-undang dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan pemerintah sebenarnya bukan tidak peduli, Kak, tapi mungkin juga ada topoksinya sendiri. Topoksi di bidang pendidikan itu udah cukup besar sebetulnya dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Pendidikan itu kalau nggak salah masuk ke 3 besar yang menghabiskan keuangan negara. Ya walaupun belum maksimal, justru karena kehadiran kita gitu. Kita lah yang berusaha untuk memaksimalkan hal tersebut. Sehingga pemerintah itu dalam tanda kutip bukan tidak ingin memfasilitasi kita, tapi kita di sini hadir untuk membantu pemerintah walaupun tidak melalui sumber dana dari pemerintah. Kayak gitu. Tapi kita membantu dari berbagai sumber dan berbagai lini. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kata-kata quotes-nya itu kan jangan pernah berpikir atau meminta dari apa yang bisa negara kasih ke kita kan. Tapi justru kita berpikir harus apa sih yang bisa kita berikan ke negara ini, ke pemerintah, kepada masyarakat khususnya ya, bukan ke pemerintah gitu. Itu sih kalau menurut aku pribadi. Oke. Pertanyaan bijak banget, jawabannya juga sama ya. Bisa therefore I am. Kita berbagi maka kita ada, ya kan? Oke, menarik banget untuk ya. Semoga pemerintah kita akan sadar bahwasanya mengalokasikan juga untuk pendidikan non formal lebih banyak lagi dan membantu dan juga membuat sebuah administrasi yang sangat mudah dan tidak ribet sama sekali. Betul. Amin. Nanti aku tag deh ini dinas pendidikan. Nanti aku tag dinas pendidikan. Iya benar banget. Kayak gini aja deh, kita secara real aja, kita dalam membuat sebuah kegiatan itu mulu pasti perlu uang setidaknya untuk air putih gitu. Kita harus beli buat anak-anak dan sebagainya gitu kan. Ya kalau memang kita tidak disupport untuk mereka ya oke, kesadaran diri kita sendiri, kita tidak hanya membantu lewat tenaga, pikiran, tapi juga uang ternyata ya kan. Nah, kalau misalnya pemerintah itu bisa menyediakan uangnya, kita cukup tenaga dan pikiran, kenapa tidak kayak gitu kan. Toh ujung-ujungnya juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan. Iya. Kan? Mungkin satu lagi Kak Son. Makanya tugas penting dari seorang volunteer atau relawan itu mereka harus meregenerasi setiap kekuatan yang sekarang mereka punya supaya tidak hilang. Karena kegiatan relawan ini kalau tidak diregenerasi dengan baik, dia suatu saat bisa jadi hilang. Yaitu mungkin misalkan nih Kak Sony bisa melakukan satu perubahan yang masif, tapi setiap manusia itu kan ada masanya. Mungkin akan ada masa di mana kita juga akan betul-betul fokus terhadap hal-hal yang sifatnya personal, pribadi, dan tidak terlalu concern ya untuk terjun ke dunia kerelawanan. Itu akan ada masanya. Walaupun misalkan nanti porsinya mungkin berkurang dan lain sebagainya. Sehingga regenerasi itu penting atau membentuk suatu wadah yang akan terus cycling ya, untuk supaya tidak hilang gitu. Pergerakan ini tidak hilang kayak gitu. Itu aja sih. Oke, jadi saya simpulkan dengan quote juga di akhir itu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya kan? Cakep. Bagus. Oke. Jauh setelah relawan pendidikan dan jadi ingat Bogor lagi deh, pengen ke IF lagi. Iya, ini aku dapat hadiah nih dari IF nih. Aku dapat hadiah dari IF. Wow, keren banget ya. Guru cerdas literasi, murid cerdas ekspresi. Jadi ini salah satu kutipan dari guru-guru yang memang mereka kreatif dan rela melaksanakan kegiatan volunteer yang kalau aku baca buku ini tuh malu untuk menyerah gitu. Malu untuk menyerah dengan kondisi yang ada di depan kita gitu. Itu aja sih. Oke, menarik nih. Kayak tadi kita udah ngomong funding program dan kita juga udah pas sedikit tentang relawan pendidikan. Karena kita masuk ke dalam ranah yang inti dari sebuah relawan pendidikan yaitu mengajar pastinya kan. Nah, dalam proses mengajar ini sendiri ya banyak yang kita temuin di lapangan juga. Siswa tuh kadang kurang motivasi nih. Entah apa karena tenaga pengajarnya itu kurang semangat atau gimana. Tapi pertanyaan gue adalah supaya memotivasi siswa ini buat belajar itu gimana sih dalam relawan pendidikan itu? In my opinion, yang pertama ikhlas ya. Karena sesuatu yang ikhlas itu datang dari hati
Walaupun misalkan kita dengan keterbatasan apa yang kita miliki, yang terpenting kita ikhlas, itu akan akan ada vibrasi, Kak Son. Misalkan kalau Dandini ya ngobrol sama murid, ada satu perasaan ketika misalkan ada satu perasaan sebagai seorang guru nih, ketika kita datang ke kelas itu dengan membawa vibrasi yang hype, senang, seru, dengan membawa vibrasi yang dan berbeda ketika kita membawa vibrasi yang dalam tanda kutip, aduh kayaknya males banget deh ngajar ke kelas, itu akan bondingnya akan beda. Jadi dari awal itu emang ketika kita jadi volunteer harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena kalau yang ikhlas itu datangnya dari hati, kalau misalkan datang dari hati itu diterimanya juga dengan hati lagi. Yang kedua, betul tadi anak-anak itu mudah boring, anak-anak itu mudah lost interest terhadap cara mengajar dan lain sebagainya. Karena mungkin fokus mereka kalau berdasarkan data itu cuma di 25 menit pertama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah be a creative teacher. Karena kalau guru itu kreatif, itu dia akan bisa membuat suasana belajar itu diterima bagaimanapun keadaannya pada waktu itu. Tapi sebagai seorang guru kita juga nggak bisa berpikir dalam tanda kutip, aduh kayaknya saya bukan guru yang kreatif, kayaknya saya nggak bisa nih membuat anak A ini interest ke kelas saya. Kita juga tidak bisa, Kak Son, dalam tanda kutip langsung mewadahi semua kepala yang ada di kelas. Tapi kita bisa mempresentasikan kira-kira berapa puluh persen sih yang hype ataupun yang interest kepada cara mengajar kita, kayak gitu. Dan emang guru di sini nggak boleh bosan belajar. Ketika kita jadi guru itu, kita tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga kita belajar, kita terus improve gimana caranya meningkatkan kualitas-kualitas pendidikan, mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia ini dengan cara kita, dengan versi kita, kayak gitu. Dan diterima oleh mereka, itu yang paling penting. Itu aja. Aku highlightnya cuma satu, be kreatif aja gitu. Walaupun nanti kayak dia kan boring gitu kan, bisa mungkin dengan games, dengan apa yang betul, bisa betul. Awareness dari siswa tersebut berarti ya. And teacher is not a killer. Teacher is a friend for students. Itu mungkin yang harus di tagline juga. Karena mungkin kalau kita membawa gaya ngajar kolot dalam tanda kutip yang udah out of date, kayak ya guru itu seakan ditakuti banget. Mungkin kalau di zaman sekarang guru itu lebih tepatnya kayak sahabat gitu. Jadi nyaman. Ketika kita sama murid itu kita nyaman. Itu aja sih. Oke. Karena ada di skill ya, jadi punya pertanyaan baru dari situ ya. Sejauh mana kita bisa menjadi sahabat sejauh mana kita menjadi sahabat bagi seorang murid tersebut. Nanti takutnya malah nggak. Iya, pertama, when your students are not going to be very afraid to get close to you, to open their heart, their mind, and itu yang pertama. And we can be the shoulder for our students, at least to cry on. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita bisa membatasi our role as a teacher, and how far we can communicate to our students as a friend. Jadi juga tetap ada batasan, tapi dalam tanda kutip di sini, batasan di sini tidak menjadi limitasi kita untuk berkomunikasi dengan siswa kayak gitu. Karena kalau misalkan siswa sudah mulai terbuka terhadap permasalahan dirinya, ada kesulitan dia langsung bilang ke kita bisa jadi shoulder to cry on untuk mereka gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti at least kita sudah ada di satu tahap di mana murid tersebut sudah menerima kita, tidak hanya sebagai gurunya, tapi juga sebagai temannya kayak gitu. Itu mungkin. Oke, aku sudah keren banget sih. Jawabannya itu keren banget ya. Emang relawan pendidikan nggak main-main sih, Serdandi. Oke. Aduh, kangen banget. Oke, kangen banget sama Iya. Tahan dulu. Dan ini pertanyaan terakhir, tapi di pertanyaan terakhir ini aku akan berretorika terlebih dahulu. Gimana dulu waktu ketika dia, ya aku pernah berceritain sama seseorang dan dia itu bilang gini, aku pernah buat sebuah gerakan komunitas itu, dia bilang aku, dan dia bilang kayak membuat sebuah gerakan itu sulit banget. Aku pernah sampai dilemparin sama tetangga, ada yang sampai demo, ada yang sampai kayak mencaci maki dan sebagainya gitu, gara-gara mau membuat sebuah gerakan membaca gitu.
di desa tersebut, di desa X kita anggap gitu kan. Lama kelamaan kurang berjalannya waktu gitu kan, akhirnya mereka pada masyarakat pada sadar bahwasanya ternyata kita itu perlu nih pendidikan gitu. Gak mungkin seperti ini terus, dan akhirnya malah direspek di pembuat gerakan ini. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, sebagai seorang relawan pendidikan, tantangan terberatnya apa dan opportunity kedepannya seperti apa? Yes. Oke. Mungkin aku akan cerita dari apa yang sedang aku perjuangkan sejak tahun 2017 dulu. Jadi memang after EF, aku sempat membuat satu gerakan Taman Baca Masyarakat, di mana aku juga collect some books untuk guide, invite some students to just come to my place untuk dapat saung baca dan lain sebagainya. Dan itu Kak, interestnya dari anak-anak sedikit. Karena memang tempat aku tinggal itu dekat warnet, you know warnet, ya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dijajarkan, mungkin dari 10 orang yang mau masuk ke tempatku tuh ya, 2 orang sisanya mungkin ke warnet. Itu juga salah satu tantangan terbesar. Yang kedua, aku sejak pulang dari kampung Inggris, aku pengen banget bangun kampung Inggris di tempat kelahiranku di sini di Cianjur. Dan aku sekarang sudah mulai sejak tahun 2020 waktu pas pulang ke sini. Aku bangun, tapi Kak, faktanya aku hanya bisa bertahan 3 bulan di kampung Inggris buatanku itu. Karena memang betul tadi, untuk bisa membangun sebuah gerakan itu tidak mudah. Banyak banget komentar dari masyarakat. Apalagi kita berhadapan dengan berbagai kepala yang mungkin akan menganggap bahasa Inggris itu seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kenapa harus bahasa Inggris? Pentingnya di sebelah mana dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwasannya what global needs today gitu kan, ibarat katanya. Akhirnya aku stop dulu Kak 1 tahun. Dan aku akhirnya kembali ke sekolah. Sampai sekarang aku ngajar di sekolah. Kayak gitu. Karena aku merasa kayaknya mending di sekolah aja deh grow-nya. Karena kalau di sekolah kita sudah punya wadah, kita cuma tinggal melakukan aja, anak-anaknya datang secara langsung. Tapi ternyata sebagai seorang relawan tidak ada kepuasan hati yang cukup. Karena kalau di sekolah itu, yaitu tadi, we are just a follower. Dan kita hanya mengikuti apa yang sudah diprogramkan sekolah, sampai mungkin tidak relate dengan apa yang kita harapkan. Sehingga aku menjalankan lagi kampung Inggris yang memang sekarang aku bangun. Dan sekarang sudah jalan kurang lebih 5 bulan. 5 bulan ini. Walaupun aku masih ada dalam tahap struggle. Struggle dalam tanda kutip di sini. How people around me are interested in what I've been trying to achieve and doing here. Itu sih. Jadi emang don't ever give up, because each of us has something to share and ideas to spread, and I always trust that my journey to make Indonesia's proud has just begun, and one day we are going to be bloom beautifully. That's it. Okay, thank you so much for attending the live years, and yeah, I'm so proud of you, and really was that so amazing when we talk about volunteerism, especially in education volunteerism. Okay, thank you so much Dandi ya, dan saya harap juga yang Dandi ceritakan bisa tercapai ya. Amin. Makasih banyak Kak Sony sudah diajak ngobrol. Apa tadi ngomong kampung Inggris Cianjur ya, kampung Inggris Cianjurnya. Saran aku lanjut aja terlepas dari mereka yang malah mikir kayak aduh ini gerakan apa sih, ya udah lanjut aja, yang penting kepuasan dirimu tercapai gitu. Dalam hal ini ya ingin buat gerakan buat semua orang itu ngerti bahwasanya bahasa Inggris itu penting loh saat ini gitu. Karena global lagi menggunakan Inggris gitu. Ya ngapain jauh-jauh harus ke sini gitu ya kan, ternyata di Cianjur ada ya kan. Ya keren sih, dan saya tahu itu tantangannya tidak mudah artinya, tapi ya, semoga bisa berkolaborasi dengan cita-cita yang di Cianjur. Ya mungkin bisa kontak-kontak temanmu ya, banyak banget kan anak-anak Cianjur juga yang udah pernah ke kampung Inggris sebelumnya, itu buat gerakan di sana. Oke, thank you so much Mandi. Di akhir kita bisa very welcome, very nice to see you. See you. Bye. Dandi, bye. Thank you. Welcome. Oke, aku akhirin ya.